Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat sidang sholat zuhur yang berbahagia, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, sehingga kita pada siang hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada siang yang berbahagia ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita masih bisa mengayunkan tangan kita, dan kita masih bisa menggerakkan badan kita hadir di tempat yang mulia ini. Semoga dengan hadirnya kita semua di sini menjadi isyarah bahwasanya nanti kita akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, yang mana beliau telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan sampai zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga dengan berkumpulnya kita semua di sini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat sidang sholat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sebuah kultum singkat yang akan saya beri judul atau tema, yaitu 5 perkara yang dapat merusak pahala puasa. Kaum muslimin dan muslimat sidang sholat zuhur yang berbahagia, ada perkara yang membatalkan pahala puasa, ada perkara yang membatalkan puasa. Ada perkara yang membatalkan puasa, ada perkara yang membatalkan pahala puasa. Jadi perkara ini tidak membatalkan puasa kita, akan tetapi hanya saja merusak pahala puasa kita. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, khamsun yuftirna shaim, al-kadhibu wal ghibah wan namimah wal yaminul kadhibah wan nadharu bisyahwah. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, khamsun yuftirna shaim, ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Apa itu? Yang pertama yaitu adalah al-kadhibu. Perkara yang pertama yaitu adalah al-kadhibu, yang mana dalam bahasa Arab yaitu al-kadhibu itu artinya adalah berbohong. Kaum muslimin dan muslimat sedang sholat zuhur yang berbahagia,
Berbohong itu bukan hanya sekedar dengan lidah, berbohong itu bukan hanya sekedar dengan lisan ucapan, akan tetapi berbohong itu bisa dilaksanakan, bisa dilakukan oleh jari kita. Bahkan jari kita ini bukan hanya sekedar bisa menyampaikan sebuah kebohongan, akan tetapi juga bisa menyebarkan kebohongan. Contohnya mudah saja Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, ada HP, ada kota, ada bahan yang untuk dibohongkan, maka selesailah sudah. Maka pada zaman yang penuh dengan serba modern ini, semua informasi yang masuk betul-betul kita teliti, betul-betul kita validkan. Apabila sudah jelas kebenarannya, maka bolehlah kita teruskan, bolehlah kita bagikan kepada orang lain. Kaum muslimin dan muslimat sidang sholat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kedua yaitu adalah ghibah. Ghibah itu yang artinya dalam bahasa Arab itu adalah memunjing, membicarakan keburukan orang lain. Ghibah adalah sebuah penyakit yang mana apabila kita suka terlanjur masuk ke dalam ghibah, maka kita akan sulit untuk lepas darinya. Terkadang kita ingin membuat sebuah pembicaraan dengan ghibah. Terkadang kita ingin membuat seseorang penasaran dengan ghibah. Terkadang kita ingin membuat seseorang tertawa dengan ghibah. Memang ghibah itu menarik, akan tetapi azab yang Allah berikan kepada orang yang menggibah itu sangatlah pedih. Kaum muslimin dan muslimat sedang sholat zuhur yang berbahagia, ghibah adalah salah satu perbuatan salah satu orang yang bangkrut di yaumil akhir nanti. Kenapa dikatakan orang yang bangkrut? Karena pahala yang ia terima akan ditransferkan kepada orang yang digibah, dan dosa orang yang digibah akan ditransferkan kepada orang yang menggibah. Itulah kenapa dikatakan gibah adalah salah satu orang yang bangkrut di yaumil akhir nanti. Semoga kita semua yang hadir di sini bukan termasuk salah satu orang yang bangkrut di yaumil akhir nanti. Amin amin rabbal alamin. Kaum muslimin sedang sholat zuhur yang berbahagia, perkara yang ketiga itu adalah an-namimah. An-namimah yaitu dalam bahasa Arab yang artinya itu adalah mengadu domba. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, la tadkhulul jannata namamun. La itu adalah harfun nahyin, harfu larangan, tidak akan masuk surga. La tadkhulul jannata namamun. La tadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Liman, untuk siapa? Itu untuk orang yang mengadu domba. Mengadu domba adalah salah satu perbuatan, ada satu perbuatan perkataan yang mengandung unsur ejekan, unsur sindiran, yang mengandung unsur adu domba, yang akan menimbulkan perkelahian atau pertengkaran. Bapak Ibu kaum muslimin sedang sholat zuhur yang berbahagia, pada zaman sekarang adu domba ini gampangnya Masya Allah. Ada HP, kita upload foto kita di status WA, di Instagram, di TikTok, di media sosial manapun yang mengandung unsur adu domba, maka akan menimbulkan sebuah pertengkaran yang akan menguncangkan sebuah desa, bahkan bisa meruntuhkan sebuah negara. Maka tadi sudah dikatakan pas di awal dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, la tadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk surga bagi orang yang mengadu domba. Kaum muslimin dan muslimat sidang sholat zuhur yang berbahagia, perkara yang keempat yaitu adalah al-wal-yaminul kadzibah, yaitu dalam bahasa Arab yaitu artinya janji palsu. Janji palsu adalah salah satu perbuatan yang menguntungkan suatu pihak dan merugikan pihak lain. Janji palsu adalah salah satu perbuatan yang betul-betul dan jelas-jelas
dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang hadir di sini bukan termasuk orang-orang yang membuat janji palsu yang dapat merugikan pihak lain. Dan yang terakhir, perkara yang kelima yaitu adalah wan-nadharu bisyahwah. Wan-nadharu bisyahwah yaitu yang artinya adalah penglihatan dengan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita mata. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebuah penglihatan. Maka marilah kita gunakan penglihatan kita ini yang sempurna untuk melihat sebuah kebesaran keagungan yang Allah ciptakan dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Apalagi kita sekarang berada di bulan suci Ramadan, syahrul ramadhana unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana diturunkannya Al-Qur'an. Maka di 10 hari yang terakhir ini marilah kita perbanyak membaca ayat suci Al-Qur'anul Karim. Dan jangan sampai kita gunakan penglihatan kita yang sempurna ini untuk maksiat. Apabila kita sudah masuk ke maksiat, maka kita akan masuk yang namanya itu zinatul ain, yaitu zina mata. Apabila kita melaksanakan zina mata pada bulan suci Ramadan, maka puasa kita akan sia-sia begitu saja. Itulah 5 perkara yang dapat merusak pahala puasa kita ini. Perkara yang pertama itu adalah al-kadzibuh, yaitu adalah artinya berbohong. Perkara yang kedua yaitu adalah wal ghibah, itu adalah mengunjing, membicarakan keburukan orang lain. Perkara yang ketiga yaitu adalah an-namimah, yaitu adalah mengadu domba. Dan perkara yang keempat yaitu adalah wal yaminul kadzibah, membuat janji palsu. Dan perkara yang terakhir yaitu adalah wan nadharu bisyahwah, penglihatan dengan hawa nafsu. Semoga kita dapat menjauhi dari 5 perkara tersebut yang dapat merusak pahala kita, karena apabila kita melanggar, kita melaksanakan 5 perkara tersebut, maka pahala kita akan sia-sia begitu saja. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, qala Rasulullah SAW, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju wal atos. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, kam min shaim laisa lahu min siyami. Kam min shaim, berapa banyak orang berpuasa, laisa lahu min siyami, mereka tidak mendapatkan pahala puasa tersebut. Apa yang mereka dapatkan? Illal ju wal atos, kecuali rasa lapar dan haus. Semoga di puasa kita pada saat hari ini kita mendapatkan pahala yang sempurna pada bulan suci Ramadan dan tidak hanya mendapatkan rasa lapar dan haus. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasta'fikum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La